Cenah cek gajah baheula dan nagara sancang pakuan pajajaran katelahna Prabu Siliwangi nu jadi rajana kean santang putrana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amira Imaramul Hafi. Pada kesempatan ini saya akan membawakan dongeng dengan judul Raden Kian Santang. Di tanah Pasundan, pada masa keemasan kerajaan Pajajaran, hiduplah seorang putra mahkota bernama Raden Kian Santang. Ia adalah putra dari raja termasyhur Prabu Siliwangi. Sejak kecil, Raden Kian Santang dididik menjadi pendekar yang tak tertandingi. Konon kulitnya tak bembal oleh senjata, dan kesaktiannya membuat siapapun gemetar. Namun, di balik kegagahannya ada kegelisahan. Raden Kian Santang merasa jenuh. Ia selalu menang dalam bertanding, dan ia tak pernah melihat darahnya sendiri menetes ke bumi. Ia bertanya-tanya, adakah orang di dunia ini yang bisa menandingi kesaktianmu? Suatu malam, ketika Raden Kian Santang bertapa, ia mendapat petunjuk melalui mimpi dalam bisikan gaib. Suara itu berkata, jika engkau ingin mencari lawan yang sepadan, pergilah ke tanah suci Mekah. Di sana ada seseorang bernama Baginda Ali. Tanpa ragu, dengan kesaktiannya, Raden Kian Santang melintasi samudera hanya dalam sekejap mata, menggunakan aji yang dapat sancang. Sesampainya di padang pasir yang tandus, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang membawa tongkat. Dengan sombongnya, sang pangeran bertanya, "Kakek, di mana aku bisa menemukan orang bernama Baginda Ali?" Sang kakek hanya tersenyum dan berkata, "Ya, sepertinya kakek tahu. Tapi tolong ambilkan dulu tongkatku yang tertancap di pasir itu." Raden Kian Santang meremehkan permintaan itu. Ia mencoba mencabut tongkat tersebut dengan satu tangan. Gagal. Ia gunakan dua tangan sambil mengerahkan seluruh ilmu kesaktiannya. Bumi bergetar, namun tongkat itu tetap tak bergeming. Justru kakinya lah yang amblas masuk ke dalam pasir. Peluh mengucur deras, dan yang paling mengejutkan, dari pori-porinya keluar darah. Untuk pertama kalinya, sang pendekar sakti melihat darahnya sendiri. Ia tersungkur lemas. "Siapa sebenarnya kakek?" tanya Raden Kian Santang dengan suara gemetar. "Aku adalah orang yang kau cari, anak muda." Sambil tersenyum redup, sang kakek mencabut tongkat tersebut dengan mudah, hanya dengan satu jari. Di sanalah Raden Kian Santang menyadari bahwa kesaktian duniawi tidak ada artinya dibandingkan dengan kekuatan Tuhan. Ia pun bersimpuh memohon kepada Baginda Ali agar dijadikan sebagai muridnya. "Wahai anak muda, apa yang kau lihat bukanlah kesaktianku. Semuanya adalah kehendak Allah.
Raden Kian Santang pun mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah bertahun-tahun mendalami agama Islam di Mekah, Raden Kian Santang pun kembali ke Pajajaran dengan membawa besi suci. Ia tidak lagi membawa pedang untuk berperang, melainkan membawa cahaya kedamaian. Lalu ia menemui ayahnya, Prabu Siliwangi, untuk mengajaknya memeluk Islam. Namun, cerita yang melegenda mencatat bahwa Prabu Siliwangi memilih jalan lain. Ia tidak ingin bertarung dengan putranya dan belum siap meninggalkan keyakinan lamanya. Prabu Siliwangi dan pengikutnya pun melarikan diri. Ia memilih untuk menghayal di hutan Sancang. Pengikutnya berubah menjadi harimau. Kejadian itu tak lantas membuat Raden Kian Santang patah arang. Ia melanjutkan dakwahnya di wilayah Garut, menyebarkan ajaran tauhid di seluruh bumi Pasundan. Teman-teman, demikian dongeng yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi